Sepasang wanita kembar mengalami kecelakaan. Hanya adiknya yang selamat. Saat dia kembali ke rumah, suaminya berkata dia adalah kakaknya bukan istrinya, dan tidak ada yang bisa membedakannya. Hanya ia yang mengatakan bahwa ia adalah sang adik. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang selamat? Kedua gadis ini adalah kembar identik. Mereka berdua sangat mirip. Sangat sulit membedakan keduanya. Sejak kecil mereka sangat suka bermain bertukar peran. Suatu saat, bahkan keluarganya tidak bisa membedakan mereka. Suatu hari, Yulan bertemu dengan teman lamanya Alung di pinggir kolam renang. Dia adalah seorang reparasi jam. Dia ingin ia membantunya mencari hadiah untuk lamaran Yumei. Alung meskipun sedikit kaget tapi ia setuju. Dia membantu Yulan memilih sebuah jam antik. Awalnya Yulan sedikit ragu, tapi akhirnya ia setuju untuk memberikan hadiah ini untuk Yumei. Keesokan harinya, dia mengundang Alung untuk makan malam sebagai ucapan terima kasih. Tetapi Yumei yang berakting sebagai Yulan. Alung tidak bisa membedakannya. Di depannya bukan Yulan yang meminta bantuannya. Sampai Yulan duduk di sebelahnya. Dia kemudian menyadari, kedua orang ini sangat mirip. Setelah berbicara, Alung menyadari bahwa karakter mereka berbeda. Yulan lebih pendiam, Yumei lebih terbuka. Yumei berkata pada Alung dia sangat menyukainya. Tapi di Cina orang tidak memberikan jam sebagai hadiah. Setelah berbicara, Yumei harus pergi karena kerjaan. Yulan memberitahu Alung untuk mencarikan hadiah, karena ia dan adiknya selalu memiliki pikiran yang sama. Meskipun mereka pergi terpisah membeli barang, tapi mereka membeli barang yang sama. Mendengar Yulan dia tahu bahwa Yulan merasa tidak suka dengan hal itu. Dia tidak begitu suka dengan hidupnya yang seperti ini. Poster itu adalah foto Yumei. Yulan merasa kecewa. Yumei adalah seorang model terkenal, tapi mukanya sama dengan saya, tapi perasaan sangat berbeda. Hari itu Yulan dan Alung pergi bermain. Selain mereka ada juga Yumei dan suaminya. Alung mengetahui bahwa Yulan yang pertama mengenal suami Yumei. Yulan adalah seorang penulis. Karena itu dia mengenal suami Yumei yang adalah seorang produser. Tetapi yang menikah dengannya adalah Yumei. Kebalikan dari Yumei yang tidak peduli dengan hal ini. Yulan merasa ini sangat penting baginya. Yumei berkata pada Alung, sangat mudah bagi mereka untuk bertukar peran. Jika mereka ingin melakukannya tidak ada orang yang tahu. Dia juga berkata, dia dan Yulan mengerti satu sama lain. Membagikan kisah mereka satu sama lain. Suaminya tersenyum dan bertanya, apakah saya dan Alung juga bisa dibagi? Setelah ada jawaban dari Yumei, Yulan tidak senang. Dia berkata, candaan ini tidak lucu. Yumei menjadi mabuk, dan dia ingin menari dengan suaminya untuk sebuah lagu, dan ingin menari dengan Alung. Yulan tersenyum dan menundukkan kepala. Lalu suami Yumei mengajak Yulan menari. Dia sedikit malu untuk menerimanya, tapi akhirnya dia menolak. Yumei memberitahu Alung, meskipun kamu pikir saya adalah orang yang bebas, tetapi faktanya, Wulan adalah orang yang bebas. Dia sangat pandai. Dia juga membuat orang menderita. Dia lebih cocok menjadi artis lebih dari saya. Yulan marah mendengarnya dan menghentikan Yumei. Tapi dia melanjutkannya. Kadang-kadang ketika kami berubah peran, kami bisa menikmati hidup dua peran. Mereka berdua mengagumi hidup masing-masing. Sedikit cemburu satu sama lain. Ini membuat Alung bingung. Wulan marah dan keluar dari rumah. Alung juga mengejarnya. Dan dengan sedih berkata, ketika mereka kecil mereka suka bermain ayunan. Tapi suatu hari, Yumei mendorong dia dari ayunan. Dia jatuh melukai kepalanya. Dan lukanya masih ada. Tetapi ketika mereka besar dan membicarakan ini, Yumei berkata pada dirinya, hidupnya diambil oleh Yumei, termasuk karirnya sebagai artis, dan juga suaminya. Sampai saat ini, dia berharap Yumei bisa menghilang. Tapi, dia membenci dirinya yang memiliki pikiran seperti ini. Alung menangis penuh air mata. Jadi dia mengerti Yulan. Setelah Yulan dan Alung kembali ke tempat reparasi jam, dan juga tinggal di sana. Malam itu, ini adalah pertama kalinya Yulan bisa tidur nyenyak. Keesokan harinya, Yulan melihat sebuah jam di kamar Alung. 5 menit lebih lama dari jam seharusnya. Maka dia mengetahui cerita Alung dan pacarnya. 5 menit ini sebenarnya memiliki keuntungan. Yulan tersenyum. Dia suka kebersamaannya dengan Alung. Tanpa Yumei, mereka menjadi pasangan. Alung memberikan Yulan sebuah jam yang ia buat sendiri. Jam yang ia buat juga 5 menit lebih awal. Yulan dengan senang memakainya pergi ke bioskop. Karena perbedaan 5 menit ini, mereka melewati jam tayang film.
Ketika mereka hendak pergi, Yulan diserbu oleh orang-orang. Mereka berpikir bahwa Yulan adalah Yumei. Hari itu di jalan, suami Yumei lewat dan menolong Yulan kabur dari kerumunan. Tetapi dia pikir ini adalah Yumei dan juga memberinya baju untuk Yumei. Yulan tidak menjelaskannya. Dia turun dari mobil dengan ciuman dari suami Yumei. Yulan memakai baju dari suami Yumei untuk mengucapkan selamat tinggal pada Alung. Dia ingin pergi dengan Yumei berlibur ke Mauritius. Tidak sampai 2 hari, Alung mendengar berita dari radio. Sebuah kapal pesiar menuju Mauritius mengalami kecelakaan dengan perahu nelayan. Di antara korban ada seorang wanita China. Alung merasa khawatir. Di kamarnya ada seekor kupu-kupu biru. Kupu-kupu ini seperti mengatakan perpisahan padanya. Berputar-putar di dekatnya sebelum pergi. 1 tahun kemudian, Yumei menjadi aktris terkenal. Sutradara berkata, Yumei telah melewati langkah besar. Penampilannya menjadi sangat baik, seperti seseorang yang lain. Suaminya merasa sedikit aneh, dan mencari Alung. Meminta tolong Alung. Yumei dengan sedih berkata pada Alung, sebelum kecelakaan, Yulan memberikan kalung salib ini. Mungkin ini adalah kalung yang memberinya keberuntungan yang tidak bisa berenang. Tapi, suaminya selalu berpikir bahwa ia adalah Yulan. Bahkan ia sendiri merasa bingung. Apakah ia sendiri yang merasa menjadi Yumei? Saat ini, jam di rumah Yumei berbunyi. Ini adalah hadiah pilihan Alung. Alung juga membuatnya 5 menit lebih awal. Tapi sekarang, waktu jam itu sudah normal. Jadi Alung berkata pada suaminya, yang kembali adalah bukan Yulan. Tapi, dia masih tidak percaya. Alung bertanya mengapa ia memilih Yumei, bukan Yulan. Di rumah sakit Mauritius, ketika dia bangun, dia memegang tangannya. Ini menjawab semuanya. Yumei memilih pakaian. Ada sebuah pakaian yang ia berikan untuk Yulan. Tapi dia selalu berpikir bahwa yang ia temui pada hari itu adalah Yumei. Ketika Yumei menunjukkan bahwa dia tidak terlalu tertarik dengan pakaian itu, suami Yumei menjadi lebih ragu. Keduanya makan bersama dengan orang tua Yumei, membicarakan tentang sebuah film, dan Yumei berkata dia tidak pernah menontonnya. Suami Yumei berkata, ini adalah film yang kita tonton bersama. Jadi dia marah dan keluar dari ruangan. Dia mengatakan keraguannya pada ayah mertua, tetapi ia tidak setuju. Dia tidak mungkin tidak mengenali anaknya. Tetapi ketika mereka kembali ke ruangan, ayahnya membuat sebuah jebakan dan berkata Yulan. Yumei dengan sedih berkata, apakah kau ingin hidup dengan Yulan? Ibunya berkata ketika ia membereskan barang Yulan. Dia menemukan sebuah pakaian sama denganmu. Yumei menjadi diam. Setelah itu, suami Yumei masih tidak percaya dengannya. Yumei berlari mengejar suaminya dan mencoba menjelaskannya. Apapun yang kamu jelaskan, itu adalah seperti sebuah naskah film. Mungkin kamu dengar itu dari Yumei. Hubungan mereka berdua menjadi tidak lagi dekat. Yumei datang ke kolam renang dan diselamatkan oleh Alung. Yumei ingin membuktikan bahwa ia tidak bisa berenang. Saya adalah Yumei. Yumei tinggal di rumah Alung. Alung melihat Yumei menyiapkan makan pagi. Saat itu dia tidak bisa membedakan apakah itu Yumei atau Yulan. Yumei dan Alung melewati sebuah toko koran, dan mereka melihat berita perpisahan Yumei dengan suaminya. Yumei berkata ketika kecil, Yulan ingin bertukar pakaian dengannya, dan dia selalu dimarahi ibunya. Berkata bahwa dia selalu menghancurkan jendela, tapi yang melempar batu bukan dia. Tapi Yulan juga mengatakan bukan dia yang melakukannya. Maka, dari waktu itu, mereka saling bertukar tempat. Bukan hanya kali ini, tapi sejak kecil mereka sering melakukannya. Sekarang jadi dia tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia tidak bisa menjelaskannya. Alung bertanya, siapa yang jatuh dari ayunan? Yumei berkata sambil memegang luka di kepalanya. Ini adalah saya. Ini adalah luka dari kejadian itu. Alung merasa lebih curiga. Mereka berdua pergi ke bioskop. Sama seperti sebelumnya ketika mereka bersama. Alung ingin memegang tangan Yumei, tapi akhirnya dia mengurungkan niatnya. Sebelum tidur, Yumei membangunkan Alung. Jangan biarkan saya sendiri. Alung menciumnya. Dia dengan gugup berkata, apakah saya bukan Yumei? Yumei mengambil buku yang jatuh. Di dalam buku ada tulisan, orang berpikir bahwa dia adalah kamu, tapi dia bukan kamu. Melakukan sesuatu untuk menjadi seseorang yang lain. Kamu tidak mungkin dicintai. Yumei sudah pergi. Alung tidak menemukannya. Alung melihat poster Yumei yang telah diganti. Dia merasa sedih. Sebelum kecelakaan, Yulan menulis surat untuk Alung. Dia berkata, dia sangat senang pada saat liburan. Mereka seperti kembali ke masa lalu. Dia bertukar pakaian.
Dia merasa senang memiliki seorang adik kembar. Lain waktu. Tidak perlu 5 menit lebih cepat. Tidak perlu 5 menit lebih lambat. Waktu yang sebenarnya sudah cukup. Yumei sekali lagi kembali ke Mauritius. Saat itu Yulan ada di gereja, memakai jam dari Alung dan menukar dengan salib. Waktu ini, Yumei kembali dan mengambil jam itu untuk dikembalikan pada Alung. Jam ini memiliki perasaan khusus antara Yulan dan Alung. Jam menunjukkan 5 menit lebih awal. Film ini berakhir di sini dan meninggalkan banyak pertanyaan, membuat orang penasaran. Yumei dan Yulan, menurut para penonton, satu orang cantik, dan yang lainnya elegan. Kedua orang ini seperti cermin. Tetapi kenyataannya di antara mereka ada kecemburuan. Dalam kecelakaan kapal, 2 orang hanya tersisa 1 orang. Jadi siapa yang selamat? Film ini dibuat dengan akhir yang terbuka. Semua jawaban sebenarnya ada di film. Luka di kepala, cincin di jari, hadiah personal, kenangan masa lalu. Sejak kecil, kedua orang ini saling bertukar peran. Sampai akhir, tidak ada yang tahu siapa yang jatuh atau tidak. Tidak ada orang yang bisa membedakan. Jadi siapa yang kembali, apakah Yumei atau Yulan? Silakan mengikuti saya. Silakan menjawab pertanyaan tersebut.